Jadi gini Mas, jadi kalau kita mau bercerita tentang akar rumput, ada idealnya kita bercerita memulai dari nama ya. Jadi nama ini kenapa memakai nama akar rumput? Karena ini sebenarnya adalah gambaran profil dari anggota kami. Di mana anggota kami ini memang kebanyakan itu yuk akar rumput, grassroots kalau dalam bahasa Inggris ya. Yang artinya kurang lebih yuk dalam bahasa sosial bisa diartikan sebagai peternak kecil, peternak rakyatan, orang-orang pinggiran. Nah, itulah profil kami. Jadi anggota akar rumput ini mayoritas adalah teman-teman peternak dengan basis seperti itu, baik skala modalnya juga tidak terlalu besar, skala pendidikannya. Namun kami mempunyai niatan bahwa kami harus merubah ini. Kami harus menjadi peternak yang terdidik, peternak yang terarah, sehingga kami bisa membangun peternakan skala rakyat. Kemudian kami mampu terlibat dalam menghidupkan perekonomian rakyat di desa-desa. Kami berkegiatan menghasilkan keuangan untuk keluarga kami dan lingkungan kami. Nah, itulah kenapa nama akar rumput ini dipilih. Karena memang jauh sekali akar rumput ini tidak dimulai dari teman-teman peternak yang mempunyai kapital bagus. Kami berawal dari 2, 4, 5 ekor yang bercita-cita memiliki 10 ekor kambing untuk hidup dasar di kampung. Kalau kami sedikit lebih beruntung, kami berusaha meningkatkan menjadi mungkin 20, 30 dan seterusnya. Itu gambarannya kenapa nama akar rumput ini kami pilih. Karena ini memang benar-benar mewakili kondisi kami hari ini. Selain itu juga ada filosofi bahwa rumput itu adalah salah satu tanaman yang memiliki memiliki daya tahan sangat kuat. Jadi rumput ini di musim kemarau paling terakhir matinya, di musim penghujan paling cepat tumbuhnya. Akar kami ini sangat kuat, sehingga harapannya walaupun kami kecil ini kami mampu bertahan di perputaran ekonomi yang kapital itu, kami bertahan di kampung, hidup tetap ada di masa inflasi, di masa apapun itu, COVID dan semuanya, peternak akar rumput ini tetap eksis dan mampu berkarya sesuai kapasitas kami. Itu kurang lebih kenapa nama akar rumput ini kami pilih sebagai profil dari kondisi kami seluruh anggota akar rumput. Kemudian yang dilakukan akar rumput ini adalah akar rumput ini posisinya adalah seperti halnya gabungan kelompok tani, perkumpulan atau asosiasi, di mana akar rumput ini memiliki anggota petani-petani tersebar di beberapa daerah, baik itu mandiri maupun kelompok, sehingga kami memang kesatuan yang rada besar secara orang, satuan orang yang berkegiatan sama, yaitu beternak dengan spesialisasi adalah budidaya kambing perah. Kemudian kami bersatu di situ, kami belajar bersama di sistemnya akar rumput, kemudian ini dilakukan secara berkesinambungan. Jadi kami di akar rumput melakukan pendampingan petani, baik langsung ke petani yang bersangkutan maupun melalui pendampingan kelompok, di mana kami membina kelompok, ada pengurus-pengurusnya di masing-masing kelompok, kemudian mengkader mereka menjadi kader-kader terbaiknya akar rumput, yang kemudian mereka punya tanggung jawab memberikan pemahaman kepada petani-petani lain, supaya mereka juga memiliki pemahaman yang cukup dalam kegiatan agrobisnis pertanian ini. Terkait keorganisasian dan kelembagaan, kami di akar rumput sebagai pengurus tentunya kami selalu mendorong anggota untuk aktif dalam kegiatan agrobisnis berjamaah, yaitu intinya demi tercapainya cita-cita kami sebagai peternak yang sejahtera dan sesuai dengan moto daripada Koperasi Peternak Akar Rumput, yaitu gotong royong untuk tumbuh kembang bersama. Sedangkan untuk keanggotaan, kami di Koperasi Peternak Akar Rumput itu ada beberapa klasifikasi mengenai anggota tersebut, yaitu yang pertama ada anggota aktif. Anggota aktif adalah mereka teman-teman yang ikut tergabung di koperasi, mereka juga ikut anggota kelompok, dan tentunya mereka terikat dengan ADART kelompok. Yang mereka dapatkan dari koperasi yaitu berupa pendampingan, pembinaan, dan tentunya ada mekanisme pasar satu pintu di koperasi kami. Kemudian yang kedua, mereka yang kami sebut sebagai anggota luar biasa atau mitra adalah teman-teman yang berlokasi jauh dari Koperasi Peternak Akar Rumput
anggota-anggota dari luar wilayah yang mereka ikut tergabung masuk dalam anggota koperasi, dan yang kami berikan kepada mereka itu adalah semacam pendampingan, juga pembinaan, walaupun sering kami lakukan lewat sekedar lewat media, yaitu istilahnya pembinaan secara daring, juga info pasar. Jadi mereka tidak bingung saat mereka menjual ternak mereka. Kemudian yang terakhir, anggota kami yaitu petani binaan. Nah, petani binaan tersebut adalah mereka-mereka masyarakat di sekitar kelompok binaan kami yang mereka ikut mengawinkan ke pejantan di sudut kelompok, di kandang kelompok binaan kami, dan mereka tentunya juga ikut memasarkan, menjual hasil ternak mereka ke koperasi peternak akar rumput. Sedangkan yang paling utama yang dilakukan oleh koperasi peternak akar rumput demi peningkatan SDM peternak adalah kami dengan melakukan pendampingan seperti yang sempat tadi dibahas oleh saudara ketua. Kemudian kami juga melakukan kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat mereka, kandang mereka, dan kami berusaha untuk memberikan edukasi. Selalu mengontrol ke setiap kelompok binaan peternak akar rumput. Kita beri pelatihan, kita beri masukan tentang inti dasar ilmu parasit dan cacing. Yang tadinya produk kita kurang maksimal, kurang bagus, setelah kita dapat pendampingan dari dokter hewan dan mantri kesehatan, alhamdulillah ternak-ternak kita semakin bagus dan hasil produk pun semakin bertambah. Terus pemotongan kuku dan tanduk. Biasanya saya lakukan pemotongan kuku itu setiap 4-6 bulan sekali. Tanduk biasanya setiap anggota membawa kambing umur 15 hari, saya horning di setiap kelompok masing-masing, sehingga biar cempek kita itu bertumbuh kembang dengan. Jadi untuk memulai menjadi anggota koperasi akar rumput itu tidak harus berawal dari beberapa ekor, Mas. Jenengan nggak punya kambing sekalipun boleh menjadi anggota akar rumput. Karena memang visi kami seperti itu, menciptakan peternak-peternak baru, kemudian mengkader peternak-peternak yang sudah ada menjadi skala lebih besar. Jadi kalau ditanya berapa sih jumlah minimal menjadi anggota akar rumput, jumlah minimalnya ya 1 kalau jenengan mau peternak lah, paling tidak gitu. Karena kalau nggak punya kambing nanti belum jadi peternak. Jadi disinilah akar rumput ini memang tempatnya kami mencetak peternak yang memang awalnya bukan peternak menjadi peternak, kemudian profitable kandangnya, menghasilkan penghasilan ekonomi untuk keluarga dan lingkungannya. Targetnya seperti itu. Jadi hari ini saja, Mas, teman-teman anggota akar rumput yang ada 200 orang lebih itu mayoritas sebelumnya justru bukan orang-orang yang memang sudah pelihara kambing. Mereka itu banyak sekali dari teman-teman yang biasanya urban di Jakarta atau di Tangerang, di kawasan industri aja, teman-teman yang awalnya adalah berprofesi sebagai tukang ojek dan lain-lainnya, kemudian bergabung di akar rumput benar-benar nol. Mereka belajar dari bagaimana memelihara kambing yang senyatanya dengan nilai dengan pemahaman yang sangat dasar, kemudian pelihara 1-2 ekor, dan kami dampingi untuk menjadi besar dalam skala kami ya, Mas, karena memang besar ini sangat relatif. Kemudian dalam pendampingan itu pun kami mempunyai beberapa tahapan pendampingan di mana kami ini tidak serta-merta anggota baru kami berikan mimpi, kami doktrin untuk menjadi peternak yang besar beratus-ratus, tidak. Bahkan kami memiliki SOP pendampingan di mana kami itu memilah anggota akar rumput ini menjadi 3 kriteria. Jadi pertama ini adalah teman-teman yang kami namai hampir sejahtera, adalah teman-teman baru, peternak newbie, peternak baru yang pelihara 1-2 ekor, yang kami dorong mereka ini untuk memiliki skala kandang paling tidak itu memiliki 9 ekor betina unggul dan produktif. Karena menurut pengalaman kami bahwa seorang untuk hidup di wilayah Jawa Tengah Barat
ini paling tidak mereka ini memiliki penghasilan sekitar 3 juta. Dan untuk mendapat penghasilan 3 juta di kegiatan breeding center ini, paling tidak si anggota ini harus menjual 2 ekor bakalan. Karena 1 ekor bakalan itu kan estimasinya 1.500.000. Kalau kita jual 2, kita sudah dapat 3 juta rupiah. Dan angka 3 juta rupiah ini adalah angka yang relatif cukup untuk hidup di kampung, untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kami tidak bercerita tentang kebutuhan dasar jenengan ya, yang mungkin lebih tinggi jauh dari itu. Kami tidak bercerita itu. Kami bercerita tentang level dasar dulu. Nah, di level ini memang di akar rumput masih paling banyak adalah anggotanya dengan profil seperti itu, di mana mereka memang masih di cukup sejahtera, hampir sejahtera ini. Dan di sini kami melakukan pendampingan secara intensif karena mereka bergabung dengan 2 ekor kambing, masih kurang populasi menjadi 9. Di situ akar rumput hadir memberikan program-program seperti hanya ada di bidang bibit kami. Mas Budi itu punya program-program prioritas yang antara lain P3, program pemberdayaan peternak. Kemudian ada juga pinjaman bibit dan lain-lain yang nanti mestinya akan dijelaskan oleh Mas Budi. Nah, program-program ini kami lakukan sebagai intervensi kami selaku koperasi agar anggota kami ini sedikit mendekati kesejahteraan. Karena kenapa harus 9 ekor dan sebagainya, itu kami punya hitungan, Mas. Tadi setiap kambing itu beranak kurang lebih 2 ekor. 1 ekor 1,5 juta. Kalau peliharanya cuma 2 ekor, nggak jalan. Maka harus 9. Kenapa 9? Karena dihitung dari interval panen kegiatan budidaya kambing ini ternyata 9 bulan. Di mana 5 bulan ini adalah masa kambing untuk bunting, dan 4 bulan ini adalah masa di mana kambing ini dibesarkan dari lahir sampai 4 bulan untuk bisa dipanen. Sehingga ada waktu 9 bulan sekali ternyata kambing ini beranak. Sehingga kesimpulan kami, kalau kami memiliki 9 induk, maka ini bisa di setel, bisa diatur supaya si petani ini bisa panen setiap bulan. Kalaupun pada realitanya panennya bulan ini 3, besok nggak panen, kan ketemu rata-rata. Per 9 bulan ini adalah ternyata kita memiliki penghasilan tiap bulan dengan menjual tiap ekor. Karena kalau 9 bulan itu, Mas, nanti kita ini punya 1 pasang bakalan untuk dijual. Di bulan itu juga kita mengawinkan kambing, di bulan itu juga ada yang lahiran dan seterusnya. Nah, itu konsep pertamanya yang kami namakan hampir sejahtera. Kemudian di atasnya, kalau teman-teman ini sudah selesai dengan 9 ekor, kami dorong lagi untuk menjadi kelompok dengan label cukup sejahtera. Teman-teman cukup sejahtera ini adalah teman-teman yang kami dorong menjadi peternak dengan skala kandang di 18 ekor. Kenapa 18 ekor? Karena dengan 18 ekor ini estimasi keuntungannya, estimasi budidayanya adalah bisa panen 4 ekor cempe tiap bulan. Kalau kita sudah bisa panen 4 ekor bulan, tiap bulan itu kita bisa panen 4 ekor cempe, ini sudah sangat lumayan nggih kalau hidup di tempat saya Karangpucung Tayem Timur atau di Gunung Telu atau di Bembulang itu, di basis-basis anggota kami. Karena dengan 4 ekor cempe ini kami sudah bisa menerima uang kisaran di angka 6 jutaan. Nah, kalau sudah dapat 6 juta tiap bulan, kemudian di kelompok ini juga, di grup ini kami mendorong mereka untuk merah susu sekitaran 4 liter per hari ya. Jadi teman-teman yang populasinya sudah 18 ini ternyata dia sudah bisa jual susu 4 liter. Kalau diterima koperasi 80 sampai 100 ribu, maka si anggota ini sudah punya penghasilan tiap hari 100.000 itu untuk kebutuhan hidup dasar dia. Kemudian dia punya penghasilan bulanan 6 juta atau 5 juta yang ini sudah bisa diambil juga sebagai keuntungan bersih dan operasional. Artinya di level ini teman-teman kami, biasanya pengurus kelompok, ketua kelompok ini sudah di level ini kami dorong agar dia itu melibatkan lingkungan. Artinya kalau sudah 18 ekor ini nggak bisa, Mas, kalau kita ngarit sendiri, bayangke ngarit bahwa bagor kandi itu nggak mampu. Maka ini diajarkan si anggota ini beli pakan jadi di koperasi, kemudian atau mengerjakan sepupunya atau keponakannya yang kurang beruntung, sehingga ayo terlibat di kandang saya jadi karyawan. Nah, ini sudah mulai ada kegiatan seperti itu, mendidik anggota yang awalnya menjadi pekerja tani kurang lebih didorong untuk menjadi pengusaha tani, pengusaha agrobisnis. Nah, ini proses pembelajaran. Jadi di cukup sejahtera ini adalah mutasinya kami dari peternak kerakyatan menjadi calon-calon pengusaha berikutnya. Nah, teman-teman pengurus yang sudah di seperti ini nanti setelah dia lolos menjadi
peternak dengan kapasitas kandang 18 ekor masih kami dorong lagi, Mas. Kami dorong agar mereka ini mempunyai kapasitas kandang dengan rataan populasi induk 36, 27, 36 dan seterusnya. Kami ada tingkatan-tingkatan itu. Nah, di level atas ini kalau kita itu sudah punya sekitar 27-28 betina, itu kami panen itu sudah bisa 6 ekor per bulan ya, sudah 9-10 juta. Kemudian susunya juga sudah dipatok di angka paling tidak 8 liter per hari. Nah, kalau sudah kasnya seperti ini, teman-teman ini, anggota yang kita namai sejahtera ini, sudah tidak kami dampingi secara teknis, secara berlebih. Koperasi sudah tidak terlalu intervensi lagi. Karena memang sudah saatnya teman-teman yang sampai ke level ini sudah saatnya apa istilahnya, membalas, nyaur apa itu bahasa Indonesia? Istilahnya itu mereka sudah punya kewajiban. Mereka ini menjadi orang-orang yang terlibat aktif di kelompok, di koperasi untuk mendampingi teman-temannya di kelas-kelas yang lain. Nah, istilahnya kami punya sistem kaderisasi lah. Bagaimana yang 9 didampingi oleh 18 didampingi oleh yang 27. Nah, dengan begini nanti ekosistem bisnis yang kami bangun, ekosistem bisnis kerakyatan ini bisa berjalan dengan sehat. Karena memang nanti saling terkait. Dan kami berharap ke depan ini menjadi semakin besar, kami memiliki efek ekonomi yang lebih besar karena tidak hanya untuk anggota dan keluarganya, kami rasa karena hari ini saja kami sudah mulai melebar bagaimana menggandeng petani-petani sekitar untuk terlibat aktif dalam penyediaan pakan kami karena memang di ternak ini yang paling mahal adalah lahan ya, Mas ya. Jadi beli kambing itu tidak terlalu mahal. Beli kandang bisa dikondisikan, tapi kalau beli lahan untuk hijauan ini menjadi sangat berat. Maka solusi hari ini bagi kami adalah kami berkomunikasi dengan petani yang lahannya kadang sebagian tidak termanfaatkan dengan baik. Kami berikan mereka bibit jagung, kemudian ditanam oleh mereka, setelah panen kami beli. Nah, pohon jagung beserta jagungnya ini kami jadikan bahan pokok pembuatan pakan silase di koperasi kami. Hari ini kami tidak kurang dari 30-40 ton per bulan yang dikelola oleh koperasi, kemudian dibeli oleh anggota kami sebagai pakan tambahan di kandang-kandangnya atau pakan pengganti. Nah, dengan ekosistem seperti ini ternyata akar rumput ini lambat laun memberikan manfaat sosial bagi lingkungan. Karena tetangga saya yang petani nggak pelihara kambing tapi punya kebun pelihara jagung gitu, dan kemudian dijual ke akar rumput. Kurang lebih seperti itu. Baik Mas, jadi di akar rumput ini memang selain pengurus harian tadi, kami ada beberapa pengurus lain, ketua bidang. Jadi kami ada beberapa bidang. Pertama itu ada bidang bibit, bidang perbibitan. Ini karena memang core bisnis utama kami adalah bibit, maka kami ada bidang bibit yang kami mandatkan kepada Mas Aris Budiono. Ini mengawal segala kegiatan perbibitan di koperasi akar rumput, baik di tingkat petani maupun di tingkat kelompok. Selanjutnya kami ada unit kios. Unit kios ini penanggung jawabnya adalah Mas Seliman, sebuah toko yang kami rintis untuk menjual produk-produk peternakan, juga menyerap hasil-hasil peternakan, serta menjual perlengkapan-perlengkapan tata kelola peternakan. Selanjutnya kami juga ada bidang pengolahan. Bidang pengolahan ini mengurusi hasil spesialisasinya adalah susu. Bagaimana kita menjual susu ini tidak segar saja, namun diolah baik menjadi es krim, yogurt, kemudian menjadi kefir dengan tujuan memberikan nilai tambah kepada petani. Ini dikelola oleh Mbak Nurrohani. Kemudian bidang selanjutnya adalah HIT, hasil ikutan ternak. Ini diurus oleh Mas Wahyudin, di mana Mas Wahyu dan kawan-kawan ini meminimalisir limbah yang ada. Bagaimana limbah yang efeknya kurang bagus ini dikelola bahkan justru menjadi nilai tambah, menjadi nilai positif. Jadi limbah kemudian diolah menjadi pupuk organik yang mungkin yang kemudian bisa dipasarkan dan juga bisa dipakai sendiri untuk memupuk tanaman-tanaman hijauan kami. Selanjutnya masih ada satu bidang di kami, yaitu bidang umum. Ini diurusi oleh Mas Samsi. Bidang umum ini mengurusi segala urusan koperasi yang targetnya adalah mempermudah bidang-bidang yang lain. Semisal untuk urusan perbibitan kami ada recording, ini diurusi oleh bidang umum karena kalau bidang pembibitan harus mengurusi recording juga ini lumayan repot.
Kemudian ada bidang umum ini juga mengurusi pelatihan, mengurusi studi banding. Salah satu usaha yang dilakukan di Koperasi Peternak Akar Rumput yaitu usaha di bidang perbibitan. Kebetulan kami di sini diberi tugas untuk menjadi manajer di usaha perbibitan ini. Tentunya ada beberapa program yang dilakukan di dalam bidang perbibitan ini adalah salah satunya program pemberdayaan peternak atau yang biasa kami sebut dengan istilah P3. Di dalam P3 ini kami hadir untuk memberi modal kepada para anggota kami ataupun para petani-petani di beberapa wilayah untuk bisa berkembang, bisa lebih berkembang. Dan modal ini kami datangkan dari investor pihak ketiga yang mana nanti mekanisme pembagian hasil P3 ini koperasi mendapatkan 10% pengelolaan untuk pengelolaan, kemudian petani 60% dan kemudian investor mendapatkan 30% dari total hasil dari penjualan tersebut. Dan alhamdulillah program P3 ini sudah berjalan cukup lama dan sudah mulai berkembang di beberapa kelompok binaan ataupun di beberapa anggota-anggota ataupun mitra Koperasi Akar Rumput. Kemudian program yang lain di bidang usaha perbibitan adalah program pinjaman bibit. Program pinjaman bibit ini lebih kami tunjukkan ke para peternak, para peternak yang masih bisa dibilang kurang mampu. Kemudian program pinjaman bibit ini si peternak kami pinjamkan 1 ekor atau 2 ekor induk. Kemudian kewajiban dari si peternak yang dipinjamkan ini adalah mengembalikan 2 ekor cempek ke koperasi. Setelah si peternak ini mengembalikan 2 ekor cempek, nanti mutlak si induk ini menjadi milik si peternak yang kami pinjamkan. Dan alhamdulillah sudah mulai berjalan program untuk pinjaman bibit ini. Kemudian unit usaha perbibitan juga tentunya menentukan pejantan-pejantan yang nantinya untuk digunakan di tiap-tiap kelompok binaan. Dan pejantan ini kami yang menentukan standarnya, baik dari kualitas ataupun dari genetik, itu kami sendiri, kami dari Koperasi Akar Rumput yang menentukan. Kemudian dari usaha perbibitan ini juga kami menentukan kelayakan bibit di masing-masing anggota, entah itu dari genetik Jawa Randu ataupun dari PE dan yang lainnya, yang tentunya kami menentukan paling tidak standar susunya kami mendapatkan paling tidak di kisaran 1 sampai 1,5 liter itu di tiap-tiap induk. Jadi di Akar Rumput itu Mas, kami ini memang peternak kambing perah. Tetapi kami ini core bisnis utamanya itu bukan susu ya, bukan memerah susu, tapi kami memiliki core bisnis utama adalah pembibitan, pembakalan. Jadi di Akar Rumput ini, ternak ini kan ada breeding, ada milking, ada fattening. Nah, kami ambil sisi breedingnya, sehingga kami berupaya mencetak bibit-bibit kambing perah yang kemudian kami pasarkan dan kami pelihara lagi gitu. Kemudian model pengembangan breeding yang kami lakukan itu kami ada 3 model.
semuanya ini mengarah ke kambing perah dengan ras Sanen ya. Ras utamanya akar rumput itu Sanen, walaupun kami memelihara ras-ras yang lain, tapi pengembangan masanya menggunakan breed Sanen. Kemudian kami mengelola ini dalam 3 kegiatan breeding. Pertama itu kami selalu mengawinkan kambing-kambing hardbook kami, kambing-kambing pure breed kami dengan sesama pure breed. Ini dilakukan agar kami akan selalu memiliki stok bibit unggul. Istilahnya ya mungkin kita punya parent stock gitu, stok bibit yang kemudian bibit ini nanti bisa dipasarkan ke teman-teman peternak lain atau dipakai di komunitas kami sebagai bibit utama, pejantan-pejantan utama. Sanen-sanen pure breed ini kami sudah mulai berusaha kita cetak sendiri. Awalnya kami impor dari Australia. Nah, hari ini kami memperbanyak ini di domestik di Indonesia supaya ke depan kita nggak perlu impor lagi, tapi sudah bisa menggunakan produk kita sendiri sebagai bibit-bibit utama. Kemudian kegiatan selanjutnya kami melakukan terminal cross, di mana kami menyilangkan kambing lokal kita, ada Jawa Randu, ada PE dan yang lain, semuanya itu kami seleksi yang terbaik dengan standar tertentu. Semisal kita pilih Jawa Randu dengan standar perolehan susu 1,2 liter, kemudian kami silangkan dalam kegiatan terminal cross ini. Kita silangkan dengan pejantan pure breed sehingga kami memiliki anakan yang kita sebut standarisasinya adalah filial 1 Sanen, F1 Sanen. Nah, F1 Sanen ini bisa langsung digunakan sebagai kambing perah di kegiatan terminal cross ini. Bagaimana kita memperbaiki sifat unggul sisi produksi susunya dari kambing lokal kita temukan dengan Sanen, dan anaknya ini keluar Sanen filial 1 yang secara praktek memang memiliki daya produksi lebih baik ketimbang kambing lokal kita. Nah, ini kita hentikan di situ. Kita cuma produksi F1, kita perah gitu. Paling jauh kita hanya mengawinkan sampai ke titik F2 untuk dilakukan pemerahan. Kemudian kegiatan selanjutnya pemurnian. Jadi di mana kami memilih kambing-kambing lokal terbaik dengan produksi susu terbaik dengan fenotip paling mirip dengan Sanen. Kemudian kami kawinkan dengan Sanen pure breed, keluar anak betina Sanen filial 1. Sanen filial 1 ini kami kawinkan lagi dengan pejantan Sanen pure breed, keluar F2-nya. Kemudian F2 kita kawinkan lagi dengan jantan pure breed, keluar F3, dan selanjutnya nanti keluar F5. Di tingkat F5 ini sudah bisa disetarakan dengan kambing Sanen asli ya, Sanen pure breed. Sehingga pada tingkat pemurnian ini kami lakukan sebagai bentuk mensiasati bagaimana kami memiliki stok bibit kambing Sanen pemurnian dengan jumlah yang populasi yang banyak dengan biaya yang relatif lebih rendah. Itu yang kita lakukan. Selain memang kami juga masih melakukan pemerahan susu, di mana kambing-kambing yang sudah sapih ini induknya kami manfaatkan susunya. Tapi catatan ya, karena kami memang konsentrasinya di bidang perbibitannya, maka kami hanya memerah kambing yang sudah disapih anaknya. Kami berusaha memastikan semua kambing yang lahir di akar rumput, apalagi betina, karena ini mau dijadikan bibit-bibit di kami, dari teman-teman pembeli kami, maka kami pastikan mereka itu meminum susu induknya secara maksimal. Perkenalkan dulu, nama saya Saliman dari divisi unit kios Koperasi Peternak Akar Rumput. Nama kiosnya adalah Kinar, yang dimana kios Koperasi Peternak Akar Rumput itu adalah sebuah usaha dagang yang dimana untuk melengkapi kebutuhan semua anggota yang tentunya dengan kaitannya ternak. Di kios Kinar itu sendiri kita menyediakan yang pertama itu dari peralatan yang kecil sampai yang besar. Ada lagi obat-obatan juga obat-obatan dasar. Terus lagi di kios Kinar itu sendiri ada jual beli pakan hijauan, ada pakan silase, juga ada konsentrat. Terus lagi di kios Kinar itu jual beli susu kambing, yang dimana susu kambing itu kita olah menjadi produk turunnya, ada es krim, ada kefir, dan ada yang lainnya juga. Di kios Kinar Koperasi Peternak Rumput juga jual beli kandang kambing, yang dimana kandang kambing itu untuk perluasan si kandang anggota, untuk penambahan populasi. Terus lagi di kios Koperasi Peternak Rumput kita memberikan sebuah kelonggaran ke semua anggota,
yang membeli peralatannya, baik silasenya, baik obat-obatannya, keperluan yang lainnya, itu kita memberikan sebuah kelonggaran yang dimana pada waktu pengambilan barang ya syukur pisan cash, tapi semisal tidak cash pun kita memberi apa ya istilahnya, bayarnya nanti setelah pasca panen. Artinya ketika anggota baru panen dia baru bayar, baru melunasi pengambilan peralatan baik obat-obatan ataupun pakan dan yang lain. HIT itu sendiri adalah hasil ikutan ternak. HIT itu mencakup yang pertama menjadi masalah di peternakan kami dan teman-teman anggota itu adalah pupuk, kotoran kambing, intil atau bahasa kami di Karangpucung ini adalah bibil. Bagaimana caranya kami bersama teman-teman mengolah pupuk ini, pupuk bokasi ini, yang pertama agar bisa menjadi yang pertama kandang bersih, terus yang kedua manfaat kami untuk bisa dijual, untuk menjadi nilai tambah, dan yang lebih penting untuk memupuk hijauan kami. Jadi ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh bidang umum sebagai pendukung dalam proses kegiatan budidaya. Yang pertama, bidang umum mengelola budidaya pembibitan hijauan pakan ternak. Ada beberapa bibit hijauan pakan ternak yang kami budidayakan. Yang pertama adalah dari jenis legum. Sebelum masa tanam tiba, biasanya kami melakukan kegiatan persiapan pengolahan lahan untuk membuat persemaian. Jadi bibit-bibit legum tersebut kami semai, kami tanam, sehingga nanti pada musim tanam bibit-bibit yang kami budidayakan tersebut sudah siap untuk ditanam. Yang kedua adalah dari jenis rerumputan. Kami memiliki kebun yang memang khusus ditanami berbagai macam jenis rerumputan yang nantinya bisa kita panen dan benihnya pun bisa kami tanam atau kami bagikan ke anggota-anggota. Kegiatan yang kedua adalah kami melakukan penyuluhan atau pelatihan di desa-desa, di kelompok-kelompok masyarakat, serta kami juga melakukan bimbingan terhadap mahasiswa-mahasiswa atau teman-teman mahasiswa yang magang di peternakan kami. Tugas bidang umum yang selanjutnya adalah melakukan kegiatan recording. Kegiatan recording yang sangat sederhana yang kami lakukan, yang pertama adalah kami membagikan dua jenis buku. Yang pertama buku induk dan yang kedua adalah buku catatan. Buku induk ini dibagikan kepada tiap-tiap ketua kelompok binaan, sedangkan buku catatan dibagikan ke seluruh anggota, yang nantinya buku tersebut digunakan untuk merekording ternak di kandangnya masing-masing. Jadi kami masih jauh dari ideal, Mas. Sebenarnya cita-cita kami ini kan tadi disampaikan juga bahwa mayoritas anggota akar rumput ini hampir sejahtera itu di situ. Harapan kami ke depan peta ini bergeser. Wah, anggota akar rumput ini di suatu saat ternyata dominasi anggotanya adalah anggota-anggota dengan cukup sejahtera, bahkan anggota-anggota sejahtera. Nah, ini untuk mencapai itu kami perlu banyak melakukan upaya, baik dari peningkatan SDM, kemudian dari peningkatan genetik, karena di agrobisnis peternakan ini genetik menjadi ujung tombak juga, sehingga kami perlu mendatangkan kambing-kambing unggul untuk memperbaiki genetik kita. Kemudian juga kami masih butuh peralatan dan prasarana, karena memang akar rumput ini kan luas sekali, anggotanya tersebar di beberapa daerah, sehingga ada kendala di mana kandang yang satu sudah bagus prasarannya, kandang yang lain belum.
kelompok yang satu sudah mulai ideal prasarananya, kelompok yang lain belum. Kemudian juga kami perlu sekali belajar bagaimana teknologi pemasaran yang baik, karena nanti semakin berkembang tentunya kami dituntut untuk lebih mengerti bagaimana menjual dengan cara yang lebih baik, sehingga upgrade ini harus selalu dilakukan. Tentunya kami akan bersemangat melakukan ini, berikhtiar melakukan ini, namun pada saat ada dorongan, ditambahi dorongan dari pemerintah, dari dinas kabupaten, dinas provinsi, Kementerian Pertanian, maka upaya-upaya kami akan semakin mudah. Itu harapan kami. Jadi butuh komunikasi internal dan eksternal yang lebih bagus supaya hal-hal yang bisa dilakukan bersama untuk tujuan kesejahteraan bersama. Masuk ke akar rumput itu kita diajari atau diwarai dari mulai ngasih pakan, pengelolaan kandang. Awal-awal kandang nggak gini, awal-awal kandang pun salah, nggak gini. Di akar rumput itu alhamdulillah cara buat kandang yang efisien, efektif, tapi nyaman buat kami diwarai. Terus dari segi penyakit, dari dulu banyak anak yang mati nih karena mungkin kurang asupan gizi, makanya yang monoton kayak dikasih satu macam aja gitu kan. Di akar rumput mah diberi pengarahan untuk komplit makan yang biar tercukupi semua nutrisi. Kayak dikasih mineral blok. Kan dulu nggak tahu apa namanya mineral blok apa gitu. Jadi setelah akar rumput alhamdulillah banyak hal yang saya peroleh yang lebih lebih saya dapatkan lebih itu dari akar rumput ya, si penjualan itu penjualan kambing sangat jauh signifikan. Kalau di Jawa Randu saya ternak itu sampai umur 4 bulan dulu pernah saya jual 300.000. Tapi setelah sekarang enggak, alhamdulillah 1 juta up. Alhamdulillah dari segi. Berarti kalau di akar rumput itu ada kepastian harga seperti itu kan? Alhamdulillah setelah ke akar rumput sekarang untuk harga udah dipatok udah ada standar harga, standarisasi.